Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sulputar Lombok ya. Oke, kembali ya menerbangkan drone. Kita akan coba update melalui udara. Ya, saya ini masih amatir ya untuk penerbangan drone. Saya masih belajar ya, kalau ada transisi atau goyang-goyang ya wajar lah ya. Karena saya masih dalam belajar menjadi seorang pilot dari drone ya lumayan lah ini ya. Oke, kita akan coba keliling di sirkuit Mandalika untuk melihat capaian pengerjaan sampai sore hari ini. Ya, di sini terlihat tim MGPA ya, yang berompi hijau muda yang terus melakukan pengecekan kesiapan dari sirkuit Mandalika untuk WSBK 2021 ya. Oke, kita akan mulai untuk mengelilingi sirkuit Mandalika. Kita mulai dari starting grid ya. Saya akan tampilkan video 3D nya sekalian untuk membandingkan hasil capaian pengerjaan ya. Oke, kita mulai dari starting grid ya. Untuk pit wall seperti yang teman-teman ketahui sudah dipasang mulai awal tikungan pertama atau ujung timur ya. Ya, untuk track sendiri udah beres ya, tinggal melakukan pengerjaan di bagian sisi kiri, sisi kanan ya. Untuk track limitnya ya, untuk di sisi kanan dari outer surface road nanti akan dibuat tribun seperti yang teman-teman lihat di video 3D nya ya. Akan dibuat sepanjang trek lurus ini ya, dan tribunnya nanti akan terputus oleh tunnel, kemudian akan dilanjutkan kembali ya untuk tribunnya ya. Di sisi kiri setelah tunnel akan dibuat juga tribun ya. Ya, nanti di sini akan dibuat pagar pembatas juga. Oke, kita telah sampai di tikungan pertama ya. Di sisi kanan masih belum dilakukan pengaspalan untuk run off nya. Itu di sisi kiri udah beres ya. Untuk gravel udah terlihat rapi nyambung dengan run off ya. Ini tikungan ke 1 menuju tikungan kedua. Untuk curb di sisi kiri udah beres ya. Oke, ini di tikungan ke 1 menuju tikungan kedua sudah terlihat sangat rapi ya. Oke, teman-teman bisa perhatikan yang membandingkan antara video 3D dengan realnya. Oke, kita akan sampai di tikungan kedua menuju tikungan ketiga, 4 ya. Ya, sini terlihat rapi ya. Oke, di tikungan ketiga menuju tikungan keempat di sisi kanannya, di sana ada long lap penalty ya. Ya, untuk curb di antara long lap penalty dengan track udah dibuat ya. Dan selanjutnya di bagian surface road bagian inner masih belum dilakukan pengaspalan lanjutan untuk menyambung inner surface roadnya, untuk menyambung antara gravel dengan surface road ya. Di sisi kanan terlihat ya ada pembuatan tribun nanti di sana. Oke ya, untuk bagian sisi kiri dari trek tikungan keempat menuju tikungan kelima, di sini untuk gravel masih belum dirapikan ya. Ya, di sisi kiri nanti dibuat tribun panjang ya dengan kapasitas ribuan orang sampai menuju ke tunnel 1 ya. Itu di sisi kanan juga akan dibuat tribun. Ya, untuk kondisinya di sini sudah lumayan rapi ya. Gravelnya akan segera dirapikan untuk menyambung run off dengan gravelnya. Untuk curve sedikit lagi ya, terputus di sini sedikit. Oke, kita lanjut ke tikungan ke-7 menuju tikungan ke-8 ya. 8 ke 9 ini elevasi dari trek menanjak ya.
menanjak mulai dari tikungan ke-7 menanjak sampai ke tikungan ke-8, tikungan ke-8 turun ya menuju ke tikungan ke-9 elevasinya. Ya di sini udah terlihat rapi ya pengerjaan di bagian curve yang difokuskan untuk saat ini. Ya untuk di sisi kanan juga akan dibuat curve, tapi saat ini memang seperti ini ya kondisinya. Oke. Ya, untuk di video 3D-nya di sana ada warna merah putih di bagian surface road-nya ya. Itu merupakan tire barrier ya, ban nanti di sana akan ditaruh. Ya, teman-teman bisa perhatikan jika ada warna merah putih nanti berarti di sana tempat penempatan ban ya atau tire barrier-nya. Oke, kita telah sampai di tikungan ke-10 ya. Ya, ini adalah spot terbaik ya untuk nonton di atas bukit. Sekalian kita bisa melihat pemandangan ya. Untuk di sisi dalam dari inner surface road seperti yang teman-teman ketahui ya, nanti akan dibuat billboard Pertamina dengan ukuran giant ya, besar di sini. Di sini juga udah rapi ya. Di sisi kiri bagian gravel udah mulai rapi ya, akan terus dirapikan di sini. Oke, ini curb masih dalam pengerjaan ya untuk curb sisi kiri dari trek tikungan ke-10 menuju tikungan ke-11. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Oke, kita sudah sampai di tikungan ke-11 ya, yang berbelok ke arah kanan. Sini masih bagian curb yang dikerjakan. Selebihnya dibutuhkan perapian ya di beberapa titik, baik di bagian gravel, bagian kedua surface road ya. Oke, kita lanjut ke tikungan ke-12 ya, di sisi kiri run off masih belum diaspal ya. Untuk di sisi kiri dari tikungan ke-12 menuju tikungan ke-13 di sana akan dibuat tribun. Di sisi kanan juga akan dibuat tribun tapi dengan kapasitas yang tidak terlalu banyak ya. Di sini concrete barrier yang berada di kedua surface road masih belum dipasang pagar pembatasnya ya, pagar di atas concrete barrier ya. Untuk tikungan ke-13 sudah terlihat rapi ya. Ini bagian inner surface road masih belum ditebar kerikil sebagai gravel bednya. Untuk di bagian inner surface roadnya bertahan sampai titik darah habis, bertubi-tubi serangan ku tangkis, harapan kan masa depan ku taktis, walau berpeluh darah berbanding tangis, yang lemah akan kuat berganti rupa, posisi belakang ke depan berubah, tidak mudah beratap seyok teramat susah, selama tekad membaca harapan takkan musnah, gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi, gelap malam pastikan berganti pagi, so I will try over again and again, heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oke, kita sudah berada di tikungan ke-15 ya. Nanti di sisi kiri setelah gerbang barat ini akan dibuat tribun ya sampai ke tikungan ke-16. Di tikungan 16 itu saya bersama tim pernah melakukan staking dan leveling ya untuk menentukan titik koordinat pemasangan tiang dari pagar. Di sana udah dipasang pagar pembatas terluar ya. Oke, ini kita telah berada di tikungan ke-16 ya. Ada teman yang menanyakan kenapa tikungan ke-16 itu memiliki run off yang tidak terlalu lebar seperti tikungan pertama atau tikungan ke-10, padahal ini merupakan salah satu tikungan tertajam ya. Ini disebabkan karena trek sebelumnya tidak lurus dan panjang ya, sebabnya tidak memiliki run off yang lebar. Untuk tikungan pertama dan 10 sebelumnya itu memiliki trek yang panjang ya dan lurus itu. Oke,
kita telah berada di tipe ke-17 ya, di sisi kiri sisi kanan run off masih belum dilakukan pengaspalan ya. Untuk concrete barrier sebagai penyambung untuk pit wall, sini akan dipasang pit wall di tengah-tengah dari grass area atau rumput ya, di area rumput ya. Saat ini dalam proses pengecoran ya, terlihat mixer yang membawa konkret untuk melanjutkan proses pengecoran di sini ya. LC akan dilakukan pengecoran secepat-cepatnya agar concrete barrier ini bisa terpasang ya. Yeah. Unknown Brain, Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. Ini ruas jalan R3 ya, yang telah dilakukan proses prime coating. Ini pengaspalan dilakukan oleh PT Bunga Lestari, PT Bunga Raya Lestari ya, BRL ya. Untuk pintu gerbang tengah berada di sini ya, di dekat musola ini ya. Tim saya juga melakukan pengerjaan di sini membentuk badan jalan. Ini musola akan dirobohkan nanti ya, tapi untuk saat ini masih dimanfaatkan untuk para pekerja yang bekerja di sini untuk menunaikan ibadah sholat ya. Ya, saat ini saya bersama tim masih nongkrong ya di warung kopi. Ini warung kopinya, ini cantik nih pedagangnya bro. Oke ya, ini adalah suasana perkampungan di sebelah utara ya, seperti ini. Enak nih warga di sini. Oke ya, seperti ini manuver saya ya, jadi seorang pilot ya, dinikmati aja ya seadanya. Saya bukan pilot profesional. Oke, ini proses landingnya ya. Ini proses landingnya. Ini saya coba landing pakai tangan. Keras anginnya. Debu. Oke, itu ya. Mungkin itu saja untuk konten kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.